Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang public relation dan manajemen krisis. Jadi, gimana penjelasannya? Ini penjelasannya. Pengertian public relation. Pengertian public relation adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menambahkan pengertian, dan menumbuhkan motivasi dan menciptakan partisipasi publik. Berikutnya, pentingnya public relation. Pentingnya public relation menurut Depli 2009 berpendapat bahwa public relation menjadi jembatan antara organisasi dengan publik baik internal maupun eksternal agar tercipta kondisi saling pengertian. Kemudian hal tersebut menjadi penting karena di satu sisi organisasi tidak dapat berdiri sendiri dan pasti membutuhkan publik untuk dapat terus berjalan, dan begitu pula sebaliknya. Berikutnya, tujuan public relation. Menurut Rosadi Ruslan, tujuan dari public relation itu terbagi 4. Yang pertama, menciptakan citra perusahaan yang baik dan positif untuk publik eksternal ataupun publik serta konsumen. Kemudian yang kedua, untuk otomatisasi pemasaran, saling pengertian antar kelompok sasaran dan juga perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sinergi antara fungsi kehemasan dan pemasaran. Kemudian yang keempat, efektif dalam membangun pengakuan dan kesadaran merek. Baik, selanjutnya peranan PR dalam masa krisis. Krisis public relation adalah peristiwa, rumor atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra dan kredibilitas perusahaan. Banyak perusahaan berpikir bahwa krisis public relation hanya akan menyerang perusahaan besar. Padahal, krisis dapat menyerang siapa saja, baik itu individu, organisasi, maupun perusahaan, kapan dan di mana saja. Nah, pada tahap ini, public relation perlu melakukan strategi. Pertama, melakukan pemantauan terhadap lingkungan untuk mengetahui kecenderungan yang berkembang yang mungkin mempengaruhi organisasi. Kemudian mengumpulkan data masalah yang potensial menimbulkan kesulitan bagi organisasi. Selanjutnya, mengembangkan strategi komunikasi dan berkonsentrasi untuk mencegah munculnya krisis. Jika perusahaan dapat cepat bergerak mengatasi ini, maka besar kemungkinan tidak akan terjadi yang namanya krisis. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara kita untuk mengatasi yang namanya krisis. Ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan itu dengan baik ketika kita menghadapi yang namanya krisis. Yang pertama itu ada pra-krisis, kemudian respon krisis, kemudian yang ketiga ada pasca krisis. Kita ke yang pertama dulu. Nah, apa sih itu pra-krisis? Bagaimana persiapan kita? Nah, persiapan kita di masa pra-krisis ini adalah bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita melihat situasi, bagaimana kita mengontrol semua manajemen kita tentang PR, public relation maupun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Kita harus pintar-pintar mencermati bagaimana bentuk kedepannya tentang kegiatan kita, bagaimana respon kita terhadap audiens, bagaimana peluang kita ke depannya. Jadi ada gambaran ketika kita ingin menghadapi yang namanya krisis, kita sudah punya gambaran di masa pra-krisis ini kita melakukan persiapan untuk melanjut kepada jenjang yang namanya krisis. Oke, kemudian yang kedua kita ke respon krisis. Nah, di tahap ini tuh bagaimana kita itu merespon, bagaimana kita menyikapi ketika krisis itu sudah berlaku. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan riset, bagaimana melakukan evaluasi ketika menghadapi krisis. Bagaimana merespon krisis itu dengan baik, dengan cara tidak terburu-buru mengambil tindakan, kemudian menyikapi dengan baik, tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang tanpa adanya perhitungan, sehingga respon kita terhadap krisis ini adalah respon yang benar-benar siap untuk menghadapi yang namanya krisis, sehingga tidak ada kelabakan nanti kepada suatu perusahaan, instansi ataupun lain sebagainya, terutama PR itu ketika menghadapi krisis. Jadi semua sudah tertata dengan baik.
Kemudian yang ketiga ada pasca krisis. Nah, di fase ini adalah bagaimana seorang PR, seorang pemilik instansi, organisasi maupun perusahaan itu menyikapi, merespon itu setelah dua fase tadi. Yang namanya prakrisis dan respon krisis, kemudian dialihkan ke pasca krisis adalah bagaimana pemulihan setelah mengalami yang namanya krisis. Dievaluasi benar-benar, dilakukan riset kembali, dilakukan evaluasi dan tinjauan lebih jauh sehingga bisa menaikkan nanti kinerja suatu organisasi maupun PR itu sendiri. Nah, pada pasca krisis ini adalah fase yang paling penting. Di sini kita mampukah mengangkat kembali suatu organisasi atau suatu instansi yang kita bentuk, suatu public relation, humas kita. Di sini tempatnya kita mengangkat kembali. Jadi di mana respon-respon kita setelah prakrisis dan respon setelah krisis inilah yang menjadi awal mula nanti lagi perkembangan suatu organisasi atau instansi, sehingga setelah krisis terjadi itu kita tidak kelabakan dan benar-benar bahwa kita sudah siap dan memang betul-betul kita tidak terlalu jauh ketinggalan, kita tidak terlalu jauh yang sampai betul-betul hilang semua yang kita miliki dalam suatu organisasi maupun instansi. Jadi setelah krisis kita memang hanya mempersiapkan, mengevaluasi kembali strategi apa yang kita lancarkan kepada konsumen maupun audiens. Oke, selanjutnya ada contoh kasus krisis PR dalam organisasi dan cara mengatasinya. Di sini kami ambil contoh satu, yaitu ketika Sari Roti itu sahamnya anjlok, benar-benar anjlok ketika adanya kegiatan demonstrasi 212 yang notabene pada saat itu adalah Sari Roti itu tidak benar-benar untuk mengampanyekan kegiatan 212. Namun pada saat itu memang ada beberapa pedagang sari roti yang menggunakan gerobak itu berjualan di situ. Tujuannya hanya untuk mencari nafkah. Namun persepsi orang-orang terhadap itu adalah bahwasannya sari roti itu ikut mengampanyekan yang namanya kegiatan 212. Nah, itulah mulainya turun anjlok saham sari roti. Namun sari roti tetap mencari cara mengatasinya, itu mengklarifikasi bahwa mereka tidak benar-benar mengampanyekan namanya kegiatan 212. Nah, itulah tadi penjelasan singkat materi kami tentang PR dan manajemen krisis. So, thanks banget buat semuanya yang udah nonton dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.